Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, posisinya aku doakan kalian sejahtera selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Berjumpa lagi bersama kami channel Aliansi Pembuka Hati. Seperti biasa pemirsa YouTube, kami tiada bosan-bosannya berbagi kepada pemirsa YouTube masih tentang sekitaran hati dan masih tentang sekitaran inspirasi hidup. Kenapa selalu saya berbagi tentang sekitaran hati dan inspirasi hidup dan penataan hati? Karena ini bagi saya itu sangat penting sekali, karena manusia itu diukur kebaikannya melalui hatinya. Maka dari itu pemirsa YouTube, kalau dunia ini semua hatinya itu baik, hatinya bersih, hatinya suci, makanya dunia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, semuanya akan sejahtera, gemah ripah roh jinawi semuanya pemirsa YouTube. Tapi kembali kepada di situ yang dimana hati itu juga menjadi ujian dan godaan untuk kita. Karena apa? Karena hidup ini harus melalui rintangan, harus melalui godaan, harus melalui cobaan. Ya, dan di dalam Al-Quran pun pemirsa YouTube mungkin tahu, yang dimana di situ Allah telah berfirman, ulaika lahumul mu'minuna haqqan ila darajatihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu akan mengangkat derajat kita. Allah akan di situ memberi rizki sejati kepada kita. Itu diukur dari hati kita. Maka dari itu pemirsa YouTube, yang dinamakan kekayaan itu bukan materi doang, bukan uang doang, tapi kekayaan yang sejati di mata Allah, di mata Rasulullah adalah hati yang bersih, hati yang selalu condong kepada Allah, hati yang selalu condong kepada Rasulullah, hati yang selalu senang membaca Al-Quran, senang berkumpul ulama dan kiai, senang bersilaturahim, senang membahas ilmu, senang berbagi, senang di situ diperlihatkan oleh kuasa-kuasa Allah. Itulah hati qalbun salim, hati yang selamat pemirsa YouTube. Maka dari itu sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini, di hari Selasa ini, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah, kesejahteraan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah. Maka dari itu wajib kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam pemirsa YouTube senantiasa kita wasilahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah memudahkan segala urusan kita, Allah memberi selamat kepada kita, dan Allah memberi keberkahan di dalam hidup kita seperti keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pemirsa YouTube, dengan kita berwasilah, mari kita ucapkan, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, kami akan berbagi atau meneruskan video yang kemarin sudah kami share kepada pemirsa YouTube tentang 4 sifat penyakit hati yang harus kita ketahui. Mungkin pemirsa YouTube sudah mengetahui apa yang saya sampaikan. Sekarang di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, yang di sini masih tentang sekitaran hati ya pemirsa YouTube. Yang dimana hati ini adalah suatu anugerah yang perlu kita syukuri, betul-betul kita syukuri. Karena Allah tidak melihat bentuk rupa kehidupan manusia, tapi Allah itu melihat hati kita. Maka di situ hati kita ini harus kita usahakan, harus kita jaga, harus kita latih untuk mengenal kebaikan-kebaikan, dan kita latih untuk mampu menerima kebaikan-kebaikan yang hak dari Allah dan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena di dalam hati kita ini diliputi oleh hawa dan nafsu, yang dimana hawa dan nafsu ini sifatnya kuat sekali, menghancurkan dan merusak jiwa kita. Maka dari itu pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, jagalah hati kita dengan benar-benar, gunakan hati kita yang berguna dan bermanfaat.
tetap selalu optimis dalam kehidupan ini, tetap selalu berbagi sesuai dengan batas kemampuan yang masing-masing. Jangan di situ melihat amal terlebih dahulu. Kerjakan pembagian apapun, di situ dasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan di situ Allah pun sudah berjanji bakal dibalas apa kebaikan pemirsa YouTube. Maka dari itu saya mengajak saudara pemirsa YouTube semuanya untuk selalu merapat di channel kami ini agar pemirsa YouTube bisa mendapatkan berbagai manfaat, berbagai hikmah, berbagai keberkahan. Mungkin di situ akan berguna dan bermanfaat untuk pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Karena bagi saya hati ini adalah suatu jalan yang cocok. Hati ini suatu jalan yang tepat untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, 4 sifat penyakit yang saya bagikan itu usahakan dijaga dengan benar dan dilindungi diri dengan benar. Insya Allah kalau itu penyakit 4 itu sudah lepas dari hati kita, maka di situ hati kita akan bisa condong. Condong seperti apa? Bisa melihat Allah, melihat kasih-Nya Allah, melihat bantuan Allah maha luas, melihat pemberian-pemberian Allah yang maha dahsyat, yang maha banyak, yang dimana Allah itu tidak hitung-hitungan dengan kita. Beliau selalu memberi rahmat dan pertolongan tanpa ada batas kepada kita pemirsa YouTube. Jadi kita supaya bisa mengetahui rahmat dan pertolongan Allah dengan jelas, maka di situ hati kita harus kita bersihkan, harus empat yang kemarin saya sampaikan itu harus betul-betul dibuang dari hati kita. Kalau kita sudah bisa melihat nikmat Allah, kita bisa mengetahui pemberian Allah dengan benar, dengan ditasdiskan di dalam hati, dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lagi. Pemirsa YouTube akan bahagia, akan sejuk hatinya dan akan indah hatinya. Kalau hati sudah sejuk, hati sudah indah, maka pemirsa YouTube akan bertemu dan berjumpa orang-orang yang pilihan-pilihan Allah pemirsa YouTube, dan akan dikumpulkan dan dibersamakan oleh orang-orang pilihan-pilihan Allah. Jadi kita ini tidak bingung pemirsa YouTube. Kenapa pada zaman saat ini, di saat kita ini sudah dididik oleh Allah? Pemirsa YouTube tahu enggak? Pada zaman ini kita baru dididik oleh Allah tentang adanya suatu makhluknya Allah yang diturunkan ke bumi. Pemirsa YouTube mungkin sudah tahu apa itu COVID-19. Nah, di situ kenapa di situ susunan dan tatanan hukum Allah diberlakukan kepada kita, diberlakukan kepada kita, dan hukum negara diberlakukan kepada kita. Contohnya seperti apa pemirsa YouTube? Kita disuruh pakai masker. Makna dan arti masker itu jangan kita hanya melihat dohirnya masker, tapi di situ mari kita dekatkan hati kita kepada Allah. Apakah ini teguran? Apakah ini peringatan buat kita pemirsa YouTube? Jadi di situ kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain, dan kita tidak boleh menyalahkan COVID-19-nya, karena semua itu adalah pendidikan buat kita. Agar apa? Agar iman kita itu makin naik, dan ketakwaan kita makin naik, dan ketakutan kita makin naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pemirsa YouTube ya. Di saat mulut kita ditutup dengan masker, jangan lihat penutupnya, tapi lihat teguran. Apakah ini teguran dari Allah? Apakah ini peringatan dari Allah? Apakah ini azab dari Allah buat saya ya? Nah, berarti kalau kita sudah melihat di situ dengan hati, oh iya, selama ini saya banyak berkata, banyak berdoa yang salah. Aku sudah dikabulkan oleh Allah semuanya, tapi aku tidak bisa bersyukur. Makanya sekarang mulutku ditutup dengan masker. Iya enggak pemirsa itu? Itu ingat-ingat. Kenapa? Mungkin aku selama ini ucapanku salah terus ya. Lah akhirnya kita dengan introspeksi diri, dengan masker kita ngaji, dengan masker doang, itu 1 tahun dah habis pemirsa itu. Ya. Lah di situ kita ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah, jagalah ucapanmu pemirsa itu. Jagalah ucapanmu, jagalah doamu, dan berucaplah dan berdoalah di situ dengan sebaik-baiknya karena Allah. Jangan berdoa sembarangan,
Jangan berucap sembarangan. Karena apa? Ucapan itu adalah doa, pemirsa YouTube. Berhati-hati. Ya. Makanya di situ Allah memberi tanda-tanda, memberi pendidikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada kita. Contohnya ada susunan tatanan, kita disuruh pakai masker. Nah, di situ kalau kita tahu arti dan makna hakikatnya masker, kita itu akan diam pemirsa itu. Kita malu, pasti kita malu dengan Allah. Ya Allah, Engkau peringatkan saya selama ini kami banyak salah dan dosanya. Itu pasti seperti itu pemirsa itu. Karena apa? Karena kita melihat kasihnya Allah, melihat Allah menggunakan hati. Tapi kalau kita melihat Allah menggunakan mata kepala, ya enggak tahu. Oh, hidup suruh pakai masker, pasti muring-muring, pasti nesu-nesu. Betul enggak pemirsa itu? Itu di situ. Nah, terus yang kedua, kenapa kita dijaga saat ini? Ada susunan tatanan di dalam silaturahmi, kita dijaga, dijeda. Kenapa ini pemirsa YouTube? Otomatis pemirsa YouTube pun tahu. Kenapa? Allah memberi susunan tatanan bimbingan yang seperti ini. Berarti di situ pengingat buat kita. Selama ini kita bersilaturahmi, kita berkumpul bersama teman saudara, di situ masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Mungkin di situ dalam kita berkumpul niat kita tidak benar. Dalam silaturahmi kita selalu pamer, selalu riya. Yang kita tonjolkan harta benda kita, yang kita tonjolkan di situ kemewahan yang kita punya, yang kita tonjolkan duit kita yang kita punya, kecantikan kita, kegantengan kita, kegagahan kita. Di situ mari kita lihat pemirsa itu. Sehingga pada saat ini, di saat kita diikra, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian di situ, berarti kita harus kembali kepada diri. Berarti mari kita benahi di dalam bersilaturahim yang benar. Niatilah bersilaturahim yang dimana silaturahim itu berkahnya sangat besar. Pertama, Allah akan memperpanjangkan umur kita. Yang kedua, Allah akan melancarkan rezeki kita. Itu pemirsa YouTube. Jadi kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah itu kalau kita lihat dengan hati kita, pemirsa YouTube akan nangis. Pemirsa YouTube akan menjejerkan air mata. Karena Allah itu tidak melihat bentuk rupa kehidupan manusia, tapi Allah itu melihat hati kita pemirsa YouTube. Maka dari itu saya selalu menekankan kepada saudara-saudara YouTube semuanya, mari kita menata hati, merapat dengan kami. Mari kita merapat dengan kami. Di sini kami akan selalu berbagi tip tentang hati. Dan di sini saya tidak ada niatan biar channel saya sukses, enggak. Itu urusan Allah. Tapi niat saya berbagi, semoga mohon doanya kepada pemirsa YouTube. Semuanya channel ini bisa bermanfaat. Karena niat saya adalah dakwah. Niat saya adalah menata umat, menata saudara-saudara, saling ingat mengingatkan. Inna ma'al usri yusra. Saling ingat mengingatkan kepada pemirsa YouTube semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terus yang ketiga, kenapa kita ini di saat tempat peribadahan pemirsa YouTube kita diberi susunan tatanan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dijedah dalam barisan-barisannya. Kenapa di situ harus panjang? Kenapa di situ sholat kita harus pakai masker? Subhanallah. Itu teguran buat kita semuanya untuk introspeksi diri. Berarti selama ini di dalam kita menghadap kepada Allah itu satu, di dalam kita tujuannya kita sampai barisannya itu direnggangkan. Bahkan di situ kita perintah oleh Rasulullah, sofnya harus rapat, sofnya harus rapat. Kenapa saat ini sholat harus sofnya itu berjauhan? Ini teguran buat kita pemirsa YouTube semuanya. Kenapa kita menghadap Allah ditegur oleh Allah seperti itu? Karena selama ini berarti di dalam kita menghadap kepada Allah secara adab dan tata keramanya kami menjelaskan. Sampai di situ muncul dohir kita sholat di jeda. Berarti selama ini kita menghadap Allah itu membawa niatan yang belum bersih hati kita. Sehingga di situ ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perwujudan melalui gambaran saat-saat ini pemirsa itu. Kalau kita mau merenung, menangis kita pemirsa YouTube. Subhanallah. Maka dari itu pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama selalu minta perlindungan Allah, selalu merapat dengan Allah, selalu minta pertolongan dengan Allah dalam menghadapi ujian susunan tatanan yang seperti ini. Berarti selama ini dalam kita menghadap Allah ini jalurnya kita ini masih belum
pas munggih Allah, kita masih membawa niat yang kotor, membawa hati yang kotor. Karena apa? Karena hidup ini cuma dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus betul-betul dimasukkan di dalam hati. Dan cara praktek susunan tatanan tata krama kita seperti apa dalam berjalan, yaitu di situ seperti apa kita selalu memperbarui niat yang banyak. Niat kita harus kita perbarui yang banyak, dan situ meluruskan niat yang kurang pas dipaskan. Itu adalah syahadat pemirsa YouTube. Karena intinya innama a'malu binniyat. Allah itu melihat dan Allah membukakan jalan kepada kita sesuai dengan niat kita. Makanya itu pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selalu berbagi kepada pemirsa YouTube, mohon maaf ya. Itu kenapa kita sholat kita dicegah oleh Allah, seperti bukan dicegah, diingatkan, ditegur, diikrokkan oleh Allah. Ini lo bacalah keadaan dan suasana ini. Jangan kamu membaca orang lain, bacalah diri kita masing-masing, agar kita itu bisa merunduk di hadapan Allah, agar kita punya rasa malu di hadapan Allah, agar kita punya suatu introspeksi diri bahwa kita hidup ini adalah seorang hamba, bukan punya apa-apa pemirsa YouTube. Itu yang seperti itu. Terus yang ketiga, yang lagi itu pemirsa YouTube, jabarannya yang saya jabarkan tentang sholat. Kenapa saat ini kita dicegah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama, majelis-majelis zikir? Berarti di situ kita disuruh oleh Allah untuk introspeksi diri. Introspeksilah terlebih dahulu, tatalah diri kita masing-masing, benahilah kita diri masing-masing, kita haturkan, kita usulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara apa? Selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pemirsa itu. Dan terus kita bekerja saat ini di sedang. Karena apa? Karena kita hidup ini sampai ada susunan tatanan seperti ini. Karena apa? Kita itu kurang bersyukur kepada Allah. Mungkin pun kita itu bersyukur kepada Allah, di dalam bersyukur kita hanya di lisan, tapi tidak secara qalbun, tidak dirasakan. Nikmat-nikmat pemberian Allah itu tidak disyukuri sampai kita bisa meneteskan air mata, yang dimana Rasulullah itu bersyukur secara lisan, bersyukur secara hati, dirasakan nikmatnya, betul-betul terasa sampai masuk ke dalam hati dan masuk di dalam rasa. Itulah bersyukur. Insya Allah kalau apa yang saya sampaikan ini pemirsa YouTube bisa menggali dengan benar, maka di situ susunan tatanan kehidupan pemirsa YouTube akan ditata oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kami bukan ulama, kami bukan kiai, kami hanya sebatas berbagi kepada pemirsa YouTube. Mohon doanya, semoga kita semua sehat selalu, dan saya doakan pemirsa YouTube sehat selalu, berkah selalu. Amin amin ya robbal alamin. Barakallah. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.